Selamat datang di channel Studio Politik, teman-teman semuanya. Oke, biar langsung biar lebih singkat ya, kita simak baik-baik rangkaian kronologis berikut ini. Pada tanggal 16 Desember tahun 2024, Jokowi, Gibran, dan Bobi resmi dipecat dari PDI Perjuangan. Tanggal 17 Desember, keesokan harinya, KPK menyebut ada 2 tersangka kasus korupsi dana CSR ya, Bank Indonesia. Salah satu diantaranya adalah anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, partainya Presiden Prabowo Subianto. Keesokan harinya tanggal 18 Desember, Presiden Prabowo menyebut akan memaafkan koruptor. Cukup mengembalikan uang yang dikorupsi, maka akan bebas dari hukuman penjara misalnya. Atau katakan sudah tobat, maka ada keringanan gitu. Nah, kemudian pernyataan ini disampaikan di depan mahasiswa Indonesia di Kairo, Mesir. Esok harinya tanggal 19 Desember ya. Pertama, KPK meralat pernyataannya soal tersangka korupsi CSR dana Bank Indonesia. Menurut mereka ya, belum ada tersangka sampai sekarang, padahal sudah sempat menyebut 2 orang sebagai tersangka, teman-teman. Kemudian yang kedua, pada tanggal yang sama, 19 Desember, kursi Presiden Prabowo disenggol oleh Erdogan saat diduga melakukan walkout di KTT D8 karena pidato Presiden Prabowo Subianto ini menyinggung konflik Libya, Suriah, dan Timur Tengah yang melibatkan Turki. Keesokan harinya pada tanggal 20 Desember, berita walkout Erdogan ramai diperbincangkan. Spekulasi bermunculan. Yang jelas, hubungan Indonesia-Turki menjadi dingin, juga kemudian negara-negara lainnya. Keesokan harinya, 2 hari setelah itu ya, tanggal 22 Desember tahun 2024 ini, Presiden Prabowo membatalkan pertemuan dengan PM Malaysia Anwar Ibrahim. Versi Anwar Ibrahim, Presiden Prabowo mengaku demam gitu kan. Kemudian versi Setgab, Sekretaris Kabinet Presiden Prabowo tidak demam. Ada komunikasi yang buruk di lingkaran istana. Ini artinya pertemuan dengan Anwar Ibrahim sesegera mungkin harus dihindari dengan buru-buru. Jangan-jangan ada perintah gitu kan. Pada tanggal 23 Desember tahun 2024, Prabowo Subianto rapat terbatas di ruang tunggu Halim Perdana Kusuma. Ini sangat genting banget katanya. Sepertinya sampai harus ada kebohongan soal Anwar Ibrahim gitu. Nah, pada tanggal 24 Desember, Sekjen PDI Perjuangan kemudian ya, Hasto Kristianto resmi menjadi tersangka oleh KPK. Ada indikasi atau dugaan membohongi Anwar Ibrahim dan batal diplomasi bilateral dengan Malaysia, lalu buru-buru rapat di Halim. Kira-kira kekuatan besar apa yang membuat Presiden Prabowo segitu panik dan repot? Ini penilaian netizen gitu. Apa mungkin karena kena mental gara-gara walkout Erdogan? Atau jangan-jangan ada perintah menangkap Hasto gitu. Nah, perintah siapa ini kalau misalnya ini benar-benar terjadi? Maka teman-teman tidak heran apabila setelah Hasto ya, setelah kejadian itu Hasto dan Koni berbicara ya di podcast Faisal sebulan lalu, tepatnya pada tanggal 22 November gitu kan. Kini Hasto berstatus sebagai tersangka. Nah, ini menjadi kenyataan gitu. Nah, 3 hari setelah Hasto resmi menyandang status tersangka dari KPK, akademisi Koni Rahakundini ya, atau Koni Bakri ini muncul depan publik dengan sesumbar telah menyiapkan dokumen penting yang diamankan di negara Rusia. Sewaktu-waktu dokumen tersebut yang sangat rahasia ini bisa menjadi bom waktu, kata si Ibu Koni. Sontak saja Jokowi dan para penjilatnya seperti sedang kebakaran jenggot. Bagaimana tidak? Tindakan KPK yang mentersangkakan Hasto dinilai bernuansa politis karena banyak sosok lain di pos Kementerian Presiden Prabowo Subianto yang hingga hari ini masih dibiarkan menghirup nafas segar kekuasaan gitu. Sementara mereka yang kontra Jokowi kapan saja bisa dikriminalisasi secara hukum. Nah ini teman-teman semuanya menjadi sangat viral tentunya hari ini dan sangat gawat negara kita gitu. Artinya Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Soal Hasto Kristianto, siapkan puluhan video untuk bongkar dugaan korupsi petinggi negara. Ya, ini kemudian dibilang oleh Noel gitu. 1.000.000% saya sampaikan di sini nggak berani Hasto melakukannya. Katanya begitu kata Bung Noel. Kemudian Guntur Romli menjawab,
Bung Noel tidak percaya itu ya dimaklumi, karena video itu akan mengancam mantan bosnya. Siapa mantan bos Bung Noel kalau bukan Presiden Joko Widodo ya? Nah teman-teman, oke, biar tidak kemana-mana, kita langsung simak dan beri reaksi yang pantas untuk beberapa komentar netizen soal apa yang sudah saya paparkan sejak tadi gitu. Biar studio politik kita semakin rame tentunya, dan salam akal sehat. Jangan lupa untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu membumikan sholawat Nabi di bumi pertiwi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kasus Hasto ini sangat politis dan kelihatannya seperti titipan. Apakah Hasto siap? Sangat siap. Kalian bisa cek di salah satu podcast. Hasto mengatakan ini harus segera diakhiri meskipun konsekuensinya tinggi dalam bentuk kriminalisasi. Kemarin Jokowi, Gibran resmi dipecat. Setelah itu partai mulai diganggu lewat spanduk. Dan gak lama kemudian berita Hasto tersangka. Kasusnya apa sih? Harun Masiku. Karena itu yang mereka mau, sekjen partai digoyang supaya ada celah masuk ke internal partai. Gua nggak pernah dengar tuh kasus serupa yang di-up ke publik seperti Kirana Kotama, Emila Said, Paulus Thanos, siapa lagi. Belum kita bicara Blok Medan, gratifikasinya Blok Medan. Di kabinet masih ada tuh beberapa yang aman, posisinya tinggi-tinggi lagi di partai. Di Jawa Timur juga begitu, masih aman sampai sekarang setelah kantornya diacak-acak KPK. Apa update-nya? Nggak ada. Yang kena siapa? Tom Lembong, Hasto, orang-orang yang kritis sama situasi. Ya inilah kualitas hukum kita syarat dengan kepentingan. Itu alasan kenapa KPK diubah ke dalam eksekutif supaya enak main-mainnya. Tidak independen lagi. Sekarang lempar wacana pemilihan kepala daerah lewat DPRD. Ibu kota akan dipindah. Jadi kebaca maunya elit ini apa. Satu kelompok jauh dari masyarakat yang kritis dan hukum di bawah pengaruh mereka. Setelah itu berjalan, lu mau demo gimana pun gak ada yang peduli kecuali amputasi. Soal PPN 12% tuh. Dan kita mulai memahami bahwa pembulian itu terlihat satu operasi besar dari kekuasaan tuh. OKP dikerahkan, mahasiswa ekstra dikerahkan tuh, buzzer dikerahkan. Tetapi pertanyaannya adalah apakah ada kaitan antara usulan PDIP yaitu di tahun yang lalu untuk menaikkan PPN 12% dengan kenyataan ekonomi hari ini? Kan itu masalah intinya tuh. Jadi kita tahu bahwa pajak itu adalah cara biadab merawat peradaban. Karena apapun orang nggak ingin dipajaki, tapi demi peradaban oke, dipajaki. Nah, seseorang dipajaki karena dia tahu dia dapat sesuatu. Seseorang dipajaki bersedia bayar pajak karena dia beranggapan bahwa akan ada perbaikan di masa depan, terutama dalam kehidupan individual dia tuh. Tapi kalau kita lihat hari-hari ini, PHK ada di mana-mana tuh, deindustrialisasi terjadi, nilai tukar merosot terus. Itu artinya ada problem dengan daya beli itu. Karena itu walaupun secara normatif undang-undang itu menyatakan naik ke 11 ke 12%, tetapi realitasnya tidak mendukung. Kan hukum pajak hukum yang paling fleksibel, yaitu mengikuti perkembangan ekonomi, dan bahkan ditetapkan di dalam ideal dari setiap hukum pajak itu bahwa presiden bahkan bisa menaik turunkan kapan saja tuh. Jadi tidak tergantung pada ketetapan yang sudah dibuat. Karena ketetapan itu tidak memprediksi bahwa Jokowi gagal membuat ekonomi bertumbuh 8% tuh. Jadi apa yang dibuat oleh Jokowi ya memang pada waktu itu semua fraksi itu kan bersepakat untuk menaikkan 12%, tapi ekonomi kemudian membatalkan, APBN kemudian terganggu tuh. Di era mana? Ya di era Jokowi sebetulnya kan. Jadi kalau PDIP dianggap sebagai bersalah, ya memang bersalah, tetapi apakah kesalahan itu bukannya kesalahan pemerintahan sebelumnya yang adalah inisiatif Pak Jokowi untuk menaikkan 12%, tetapi semua hal yang kita sebut salah itu hanya karena ada perintah untuk mengepung dan mendelegitimasi PDIP menjelang kongresnya. Kan kita bisa baca itu kan. Bagaimana mungkin ada semacam gerakan yang dipimpin oleh
ya mungkin salah satu menteri di kabinet untuk mengerahkan opini publik bahwa kementerian ini harus mengatakan 12% masuk akal, kemudian sana mesti mengatakan 12% masuk akal tapi dengan imbalan insentif ABCD, bahwa 12% itu masuk akal, oleh karena itu OKP ini organisasi ekstra yang mungkin disebut Cipayung Plus itu tiba-tiba datang dalam orkestrasi untuk menghalau pikiran-pikiran kritis masyarakat itu dengan menganggap semua ini adalah kesalahan PDIP. Memang, tetapi kita mesti lihat juga rakyat membuat petisi, dan petisi rakyat itu 200-an ribu untuk menuntut supaya PPN 12% diturunkan atau bahkan dihilangkan itu PPN. Jadi pikiran rakyat hari ini bisa beda dengan pikiran kekuasaan, hanya itu intinya tuh. Nah kalau rakyat menuntut itu nggak peduli mau itu usulan siapapun, tapi rakyat menganggap bahwa 12% itu irasional, kira-kira itu. Kenaikan PPN 12% ini memang benar-benar dilema besar di awal pemerintahan Prabowo ya. Tidak dinaikkan APBN boncos. Ya karena ini memang pengelolaan keuangan negara yang ugal-ugalan di era Jokowi. Ya, jadi jangan lagi Pak Prabowo muji-muji dia presiden terbaik ya. Dia terburuk. Harusnya begitu ya. Sekarang harusnya direvisi begitu ya. Kalau nggak dinaikkan masalah, tapi kalau dinaikkan dia Prabowo harus menghadapi kemarahan rakyat yang hidupnya semakin sulit ini. Kalau saya lihat komentar-komentar di media sosial ini, mereka kemarahannya udah sampai di ubun-ubun ini. Ya semua bisa dihitung berdasarkan kalkulasi, proyeksi atau asumsi bahwa penerimaan negara itu harus 3 triliun, yang bisa masuk lewat pajak 2, sekian, yang harus melalui cara lain itu 500 miliar sekian. Itu boleh dihitung tuh. Tapi faktanya petisi untuk menolak negara memalak rakyat itu udah beredar terlalu jauh, dan bahkan Bank Dunia menganggap bahwa memang nggak rasional sebetulnya Indonesia memaksakan PPN 12% itu kan. Jadi terlihat bahwa ambisi pemerintah untuk belanja itu dipakai alasan untuk naikin PPN. Karena APBN itu pertama-tama pemerintah mesti pastikan dia mau belanja apa aja kan. Nah ini karena pemerintah nggak mau berhemat, dia mau boros, maka rakyat disuruh bayar pajak. Kan konyolnya di situ kan, simpelnya begitu. Ya rakyat nggak perlu diterangkan yang rumit-rumit tentang kondisi ekspor impor atau relasi antara tax ratio dan PPN sekarang. Enggak. Yang terlihat di mata publik, karena itu petisi itu disambut dengan gegap gempita oleh masyarakat sipil dan rakyat, adalah bahwa beban pemerintah yang harus dicari itu kok karena pemerintah malas tapi ingin boros, maka dengan cepat cara yang paling simpel ya pajakin rakyat tuh. Itu konyolnya. Jadi bayangin misalnya Pak Prabowo ingin kasih makan siang gratis pada murid-murid kita. Dari mana uangnya? Ya dari memajaki orang tuanya. Kan konyol tuh cara berpikirnya kan. Jadi sebetulnya mesti kita fair bahwa kalau misalnya nggak mampu ya bilang nggak mampu. Jangan misalnya semua beban kesulitan fiskal itu diatasi dengan cara suruh BI cetak uang itu supaya pemerintah ada uang untuk memboros-boroskan anggaran lagi. Kan itu hal yang bisa dideteksi dengan cepat oleh dunia internasional bahwa Indonesia itu adalah orang yang atau pemerintahan yang gagal untuk menabung, gagal untuk berhemat, maka disuruh boros dengan cara mencetak uang tuh. Maka apa yang terjadi? Ya inflasi terjadi pasti kan. Hal semacam ini pasti akan terbaca di dalam 2-3 bulan ke depan. Jadi sebaiknya kita balik lagi pada prinsip bahwa daya beli rakyat atau pendapatan rakyat menurun, maka nggak mungkin pajak naik. Begitu intinya. Kalau kita ingin aktifkan inisiatif dunia usaha, ya dunia usaha pendapatannya kurang tapi dipajakin, ya dia nggak ada inisiatif lah. Menganggap bahwa ya buat apa insentif itu sekedar diasumsikan, padahal sebetulnya intinya adalah memajaki kita yang belum bertumbuh tuh. Itu gampang aja tuh membaca sebab akibat ekonominya. Nah, apakah sikap Gerindra yang menyalahkan PDIP ini karena kenaikan di era Jokowi itu, saya pikir kok aneh ya Bung Rocky, yang nggak ada gunanya juga ya kemudian terlibat dalam polemik seperti itu ya buat Gerindra. Sudah fokus saja sekarang lakukan kajian-kajian lebih dalam lagi, mana yang cari jalan tengahnya gitu. Yang jelas kan intinya kan sebenarnya keberatan masyarakat atau rakyat kelas menengah dan ke bawah ini yang naik. Kalau yang orang kaya kan nggak terlalu berpengaruh, nggak signifikan. Jadi rame-rame mengepung PDIP itu juga nggak ada gunanya tuh, karena realitasnya kita
tidak mampu untuk membayar pajak itu. Jadi jangan terlalu konyol lah itu, bahwa karena undang-undang itu di zaman PDIP diputuskan di DPR, maka harus ikuti, PDIP harus tunduk pada kenaikan 20%. Lalu rejimnya berubah kan, itu dasarnya itu. Dan tentu saja kita mesti sebutkan juga, bukan di era PDIP, di era Jokowi itu yang mesti dijelasin, seolah-olah ditutupin hubungan antara Jokowi dan PDIP. Kan pada waktu itu kan Jokowi yang presiden kan, ketika 2022 undang-undang itu disinkronisasi kan. Jadi tetap inti pembicaraan kita adalah kedaulatan rakyat itu sudah melahirkan petisi, itu yang lebih penting tuh, bahwa hak rakyat untuk menuntut keadilan itu harus dipenuhi itu. Jadi jangan lempar bola lagi itu seolah-olah itu urusan PDIP itu, bahwa PDIP udah minta maaf, PDIP bahkan udah terangkan bahwa memang mereka salah pilih presiden. Ya udah, itu udah terjadi kan, ngapain lagi dituntut berlebih itu. Jadi udah, kita balik pada today's politics itu, bahwa isu utama kita adalah pemerintah ingin belanja banyak, karena itu dia butuh uang. Supaya dia bisa belanja banyak, maka dia naikin pajak, kan gampangnya begitu tuh, supaya dapat pendapatan. Kalau misalnya kurang, maka dialihkan itu supaya ikut menanggung lah Bank Indonesia dengan membeli surat-surat utang pemerintah yang udah jatuh tempo, dan itu berarti akan ada uang dicetak untuk membeli surat utang pemerintah. Kan sebetulnya soal-soal sederhana itu memperlihatkan pada kita betapa Departemen Keuangan fiskal itu frustrasi, dan frustrasinya dikirim ke moneter. Jadi masalah di fiskal disuruh diselesaikan di moneter. Konsekuensinya apa? Menurut ilmu ekonomi 101 itu artinya inflasi itu kan. Itu dasarnya. Tetapi kita menduga kuat bahwa Presiden Prabowo akan memperhatikan debat ini. Begitu beliau tiba dalam negeri, dia harus lihat realitasnya tuh, bahwa ada pertengkaran antara Gerindra dan PDIP, partai-partai dengan PDIP itu kan pertengkaran politik. Tetapi yang jadi pertengkaran sosial adalah kemampuan rakyat kita untuk menerima beban kenaikan PPN itu di semua aspek tuh, bahwa ya ada yang diistimewakan itu hanya bagi barang mewah, itu juga itu konyol itu, karena turunan dari barang mewah itu adalah barang-barang biasa juga yang akhirnya terimbas oleh kenaikan itu. Dan kita tahu bahwa konsumsi di barang mewah itu sedikit, akibatnya apa? Akhirnya semua juga akan dipastikan untuk kena BPN. Itu yang disebutkan kemarin kan oleh Humas Pajak, bahwa semua barang akan kena BPN. Jadi itu jadi beban pada presiden yang sedang berpikir keras sebelum tiba di Indonesia. Jadi sebaiknya menurut Anda ini apa yang harus dilakukan oleh pemerintahan Prabowo, Bung Rocky? Saya balik pada soal filosofi pajak itu. Pajak adalah hak rakyat untuk menolak pemerintah mengambil kekayaannya. Tetapi rakyat juga bersedia kalau dimungkinkan ada harapan dengan pembayaran pajak itu. Yang kedua, rakyat ingin membayar, tapi kalau tidak bisa membayar jangan dipaksa. Kan itu akibatnya lama-lama dia ngemplang, lalu dia dipidanakan. Nanti begitu dipidana, diperiksa memang dia nggak ada uang, membayar pakai apa kan. Jadi itu prinsipnya. Jadi kita mulai lihat bahwa perbaiki metodologi penagihan pajak itu mungkin lebih masuk akal tuh, karena banyak yang bolong juga dalam penagihan pajak itu. Jadi ada teman saya ini lagi nulis tentang metodologi, isu-isu di dalam metodologi penelitian. Ini sama juga nih, dalam penelitian pajak mesti ada cara baru. Misalnya kita mau tahu pajak itu dipukul rata, tidak. Sekarang orang mulai melihat secara fenomenologis, petugas pajak itu atau hukum pajak harus melihat kenyataan fenomena sosial di Indonesia, bahwa si ini tidak mampu bayar pajak karena dia mesti nabung uang untuk rumah saudara-saudaranya tuh atau keluarganya. Nah kalau dia lagi nabung untuk basic needs yaitu rumah, maka dia mestinya mengatakan saya nggak bisa bayar pajak loh. Walaupun saya punya uang, tapi saya mau pakai untuk pangan, untuk sandang, untuk perumahan tuh, untuk pendidikan apalagi tuh. Itu yang kita sebut sebagai fenomenologi di dalam politik perpajakan kita tuh. Dan jangan hanya berbasis pada karena udah ditetapkan oleh undang-undang maka 12% itu harus naik, itu konyol namanya. Jadi perhatikan kondisi fenomenologis dari rakyat yang memang ada dalam keadaan kesulitan ekonomi, maka secara eksistensial dia pribadi yang menganggap kok saya diperas terus ya, sementara mak merasa ya kalau janji mau makan siang gratis, tetapi pendapatan saya justru
dipajaki untuk membayar makan siang gratis itu. Kalau begitu gue aja yang kasih makan siang gratis pada anak gue. Kan begitu yang disebut sebagai the phenomenology of politics of taxation. Kira-kira begitu.